Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode hari ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul His House. Film ini berkisah mengenai sepasang suami istri, Ball dan Ryle, yang menyelamatkan diri dari Sudan untuk mencari suaka di Inggris. Mereka pun diberikan sebuah rumah untuk tinggal. Namun, ternyata teror dan horor yang tidak dapat diterima oleh akal itu mulai terjadi di dalam kehidupan Ball. Film ini jujur saja mempunyai premis yang sangat menjanjikan, di mana penonton akan dibawa untuk menerka-nerka kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi. Apakah ini merupakan manifestasi dari rasa trauma akibat kehilangan putri dan orang-orang yang senasib dengan diri mereka yang meninggal saat berusaha melarikan diri dari negaranya? Ataukah memang benar-benar ada kekuatan jahat di dalam rumah tersebut? Bagi saya, hal yang menarik dalam film ini adalah elemen horor yang ditampilkan. Menurut saya ini beraneka ragam rasanya. Yang pertama nih, horor di dalam rumah itu sendiri. Nilai plus pertama dari film ini adalah penggambaran rumahnya sendiri itu ditampilkan tidak berbeda dari rumah-rumah yang ada. Jadi, rumahnya secara fisik bukanlah rumah tua yang menyeramkan dari luar ala-ala film horor biasanya. Ini adalah rumah biasa yang mungkin kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita nih. Nah, inilah yang bisa membuat kita berpikir bahwa hal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak terluput bisa terjadi untuk saya ataupun Anda nih. Selain itu juga horor yang diberikan dicampur adukan nih antara aura mencekam, horor surrealis, dan juga jump scare. Apalagi kalau kita ini menontonnya ini dengan headphone, sehingga kita akan dapat mendengarkan suara-suara yang cukup mengganggu nih. Nah, unsur horornya juga saya suka sekali nih. Apalagi nih mengandung aura-aura tribal yang memang membuat kita sebenarnya ini berusaha mencari tahu sebenarnya itu apa sih yang terjadi. Yang nomor 2 adalah horor di luar rumah, di mana ternyata manusia itu tidak jarang lebih jahat daripada iblis. Isu yang ingin diangkat daripada horor di luar rumah ini adalah perlakuan rasisme terhadap para imigran yang memang masih sering terjadi di mana saja. Teror yang mencekam itu bukan hanya terjadi di dalam rumahnya aja, tapi juga terjadi di lingkungan. Apa itu? Yakni perlakuan-perlakuan rasisme terhadap diri mereka. Ini menurut saya sih cukup membumi nih, karena hal-hal ini juga sudah sering terjadi, di mana perlakuan-perlakuan terhadap para imigran itu tidak menyenangkan. Hal yang saya suka adalah penggambaran di film ini adalah yang melakukan tindakan tersebut adalah mempunyai warna kulit yang sama. Nah, itu kan miris kan? Bayangin. Biasanya kan mereka yang mempunyai warna kulit yang berbeda yang melakukan tindakan tersebut. Namun di sini ini lebih miris lagi, di mana warna kulit yang sama itu ternyata itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Miris kan? Tapi ya itu memang kenyataan sih. Hal berikutnya yang menurut saya itu adalah nilai plus daripada film ini adalah ya tidak bukan dari para pemainnya. Walaupun kita bisa bilang ini pemainnya itu sangat minimalis, yakni pertama yang pemainnya itu yang sebagai si Ball, terus yang kedua pemainnya sebagai Real, yang ketiga adalah sebagai yang petugasnya itu. Nah, tapi mereka itu sangat-sangat maksimal
dari ekspresi, dari gestur tubuh, itu benar-benar keren deh. Ya, untuk pemeran Boltnya itu si Supe Dirisu, dan untuk Real itu si Wunmi Mosaku. Itu menurut saya ini benar-benar wow, dari tatapan matanya, dimana saat mereka ketakutan, saat mereka marah, saat mereka kebingungan, semua itu benar-benar tercermin, benar-benar keluar, sehingga kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Pokoknya ini pemain-pemainnya menurut saya sih TOP BGT deh, top banget. Hal yang menurut saya yang disayangkan adalah karena film ini ingin mencampur adukan banyak elemen, misalkan ingin mengangkat isu rasisme, mereka ingin mengangkat mengenai konflik berdarah daripada suatu negara, dan juga mereka ingin mengangkat traumatis, mereka juga ingin mengangkat tentang rumah horor. Nah, karena kebanyakan tema yang ingin mereka angkat, menurut saya sih agak kurang maksimal aja. Walaupun, ingat ya, walaupun bukan berarti film ini buruk. Tapi saya merasa bahwa coba kalau agak dimaksimalkan sedikit lagi atau ditambah durasinya sedikit lagi untuk membahas isu-isu yang mereka sudah angkat itu. Misalkan mengenai latar belakang putrinya, ataupun latar belakang apa sih yang terjadi di negaranya tersebut sehingga mereka harus kabur. Maksudnya kilasan-kilasannya itu harusnya itu diberikan sedikit lagi. Itu pasti menurut saya itu akan membuat film ini jauh lebih maksimal. Overall nih, film ini adalah sebuah film horor yang sangat keren dan layak dan bahkan wajib untuk kalian tonton bagi penggemar film horor. Oke deh, saya rasa sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. Oh ya, pencet tombol like bila kalian menyukai episode kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode terbaru kami. See you!